hipotermia. Sebenarnya ini tuh apa sih, penyakit kah? Atau ini sebenarnya adalah gejala atau seperti apa? Sebenarnya hipotermia itu merupakan sebuah kondisi medis yang darurat di mana suhu tubuh turun sampai ke bawah 35 derajat Celcius. Sebenarnya gejala-gejala apa sih hipotermia atau hanya sekedar kedinginan? Gimana cara kita membedakannya? Hipotermia dibagi jadi 3. Oke. Ada gejala yang ringan, ada gejala yang sedang, ada gejala yang berat. Nah, kalau yang ringan, orangnya biasanya biru, kulitnya pucet, dingin gitu ya. Kalau dia masuk ke yang lebih berat, itu orangnya nggak responsif. Jadi kayak dalam tanda kutip kayak pingsan gitu ya. Kalau hipotermia ini sudah kedinginan yang cukup parah, bisa menimbulkan perilaku-perilaku yang cukup aneh, seperti misalnya melepas baju tiba-tiba gitu. Apakah kayak ini masuk juga akal ya? Dingin tapi buka baju gitu ya, aneh. Iya, tapi itu bener loh. Sahabat Sonora, jumpa lagi dengan Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia bersama dengan Hans. Ini malah kebalik. Ini yang opening. Maaf ya. Ini lagi ke bawah dari tadi. Lagi nyanyi pergi kau ke ujung dunia. Dusir loh, kata suruh ke ujung dunia. Karena kita hari ini mau bahas soal hipotermia. Pergi ke ujung dunia biar ke kutub utara, ngerasain hipotermia. Enggak ya, kita bahas aja ya. Hipotermia. Oh iya benar, bisa ya. Itu kan yang kapal gede itu. Oh iya benar. Tapi yang kita sapa dulu boleh. Tadi sudah dibuka dengan Dr. Santi. Iya, udah diperkenalkan. Sudah diperkenalkan diri sendiri juga. Dan tadi kita udah spill sedikit kalau hari ini kita akan ngomong soal hipotermia. Tapi tidak untuk penyelam, karena katanya penyelam juga bisa bikin hipotermia. Iya. Kita akan bahas soal pendaki. Ini memang beberapa hari sih, beberapa bulan, beberapa minggu ini lagi lumayan trending nih, bagaimana para pendaki ini akhirnya terpaksa harus meninggal dunia. Tentunya kita juga mengucapkan bela sungkawa ya pada para korban yang berduka cita untuk keluarga besar yang dari pendaki yang ditinggal. Nah, tapi dok, kita juga jadi pengen kenalan nih sebenarnya. Hipotermia, sebenarnya ini tuh apa sih, penyakit kah? Atau ini sebenarnya adalah gejala atau seperti apa? Sebenarnya hipotermia itu merupakan sebuah kondisi medis yang darurat di mana suhu tubuh turun sampai ke bawah 35 derajat Celcius. Nah, normalnya badan kita itu antara 36,1 sampai 37,2. Tergantung lawan bicara sih. Oh, gitu. Iya, kalau marah kan naik suhunya. Oh iya, benar ya. Bercanda. Tapi kalau lagi deg-degan kan dingin gitu, dok. 3,1 itu benar, 3,1 sampai 37,2. Jadi ada range-nya. Kalau misalnya suhunya turun di bawah 35, maka organ-organ di dalam tubuh ya, jantungnya, ya paru-parunya, ya pembuluh darahnya kedinginan. Oh, oke. Karena dia kedinginan, dia tidak bisa berfungsi secara optimal. Maka efeknya bisa sampai fatal, bisa sampai menimbulkan kematian apabila pertolongan tidak segera diberikan. Nah, itulah hipotermia. Karena mereka nggak punya selimut ya, nggak bisa selimutan, jaketan. Tapi nih dok, sebenarnya gejala-gejala apa sih kalau kita tahu ini hipotermia atau hanya sekedar kedinginan? Gimana cara kita membedakannya? Nah, kalau dia masuk ke hipotermia, biasanya orangnya itu hipotermia dibagi jadi 3. Ada gejala yang ringan, ada gejala yang sedang, ada gejala yang berat. Nah, kalau yang ringan, orangnya biasanya biru. Jadi smooth dong ya? Kulitnya pucet, dingin gitu ya. Terus orangnya gigil, napasnya cepet, terus ngantuk. Oh, ngantuk. Oh, dia makanya harus dibangunin, nggak boleh sampai tidur. Jangan tidur. Nah, terus kalau yang ringan, orangnya mulai disorientasi gitu ya. Terus napasnya mulai cepet, terus dia mulai meringkuk, terus menggigilnya pada tahap akhir dari yang di tahap sedang, itu menggigilnya mulai berkurang dan akhirnya bisa berhenti respon menggigilnya. Oh, justru akan berhenti menggigilnya. Terus nafasnya mulai melambat, detak jantungnya mulai melambat, terus orangnya mulai terjadi penurunan kesadaran, jadi nggak sadar penuh gitu. Nah, itu kalau dibiarkan dia akan masuk ke yang lebih berat. Nah, kalau dia masuk ke yang lebih berat, itu orangnya nggak responsif.
Jadi kayak dipanggil, dalam tanda kutip kayak pingsan gitu ya. Terus bisa terjadi kalau dia parah banget sampai terjadi henti jantung atau henti napas. Makanya jangan sampai dia bergeser ke dari yang ringan ke sedang ke berat gitu. Ini reaksi pupil juga apakah berhenti, Dok, kalau misalnya udah berat? Enggak. Kalau udah meninggal iya. Kalau udah meninggal iya, tapi karena ini bisa sampai menimbulkan kematian. Nah, makanya ini yang bisa membedakan kan akhirnya mana ketika dia hipotermia berat, masih pingsan gitu, ataupun tapi biasanya kalau dia berat dan pingsan, kalau didengarkan masih ada detak jantungnya walaupun kayak pelan, lama tapi masih ada. Iya. Nah, ini Dok, beberapa orang juga ngomong katanya kalau hipotermia ini sudah kedinginan yang cukup parah, bisa menimbulkan perilaku-perilaku yang cukup aneh, seperti misalnya melepas baju tiba-tiba gitu. Apakah ini nggak masuk juga akal ya? Dingin tapi buka baju gitu ya, aneh. Tapi itu bener loh. Emang gitu ya? Nama bahasa Inggrisnya, nih spellingnya nggak tahu bener nggak nih? Paradoxical undressing, bener nggak bahasa Inggrisnya? Ya mungkin bener ya. Itu kan bahasa kedokteran, saya nggak ngerti nih. Itu bahasa Inggris, paradoxical undressing. Jadi ketika orang itu kedinginan, kita pengen tahu mekanismenya nggak? Mau dong. Kalau orang itu kedinginan, maka tubuh akan mengutamakan fungsi-fungsi yang penting daripada yang tidak penting. Jantung, paru-paru, otak lebih penting daripada jari-jari, daripada telinga, daripada jempol kaki, dan seterusnya. Sehingga suhu di area yang penting, otak, jantung, paru, itu akan dibuat menjadi lebih hangat dengan mengorbankan yang tepi-tepi. Sehingga pembuluh darah yang di luar-luar sana akan dibuat mengecil. Makanya kalau kita kedinginan, itu kalau orang awam bilangnya apa sih? Urat ya? Ini pembuluh darah urat. Ini pembuluh darah yang biru ini. Yang biru-biru itu kan akan samar. Tapi kalau misalnya kita kepanasan, gerah gitu, atau habis olahraga gitu kan, kan kelihatan nyata gede-gede gitu. Nah, dengan dia mengutamakan organ yang penting di bagian tengah tubuh, maka yang darah-darah yang di luar itu akan dikecilin, pembuluh darah dikecilin, sehingga diutamakan yang di tengah. Nah, cuma kan untuk membuat pembuluh darah itu menjadi kecil, itu kan dibutuhkan tenaga, ya. Terus dibutuhkan otot-otot yang berkontraksi. Nah, terus juga respon untuk menggigil. Ingat tadi yang awal-awal, kalau dia baru kedinginan, dia akan menggigil. Kalau dia masuk ke yang tengah, dia akan mulai meringkuk. Nah, mulai menggigilnya lama-lama berkurang dan hilang. Kenapa? Karena untuk dia menggigil, dia menimbulkan panas, kan dia gerak kan. Nah, menggigil itu kan menggerakkan otot. Otot yang bergerak akan menghasilkan panas. Kan kalau kita olahraga aja, otot kita bergerak kan kita gerah. Nah, tubuh akan secara otomatis membuat si otot-otot ini menggigil, bergerak, sehingga timbullah panas. Nah, tapi kan akibatnya capek kan? Energinya kebuang banyak, si ototnya juga capek, energinya habis. Nah, satu titik ketika itu tidak diterapi, tidak diberi kehangatan, aduh gitu kan, maka si ototnya capek, mau otot yang untuk menggigil maupun otot yang untuk menjaga pembuluh darahnya itu mengecil, udah capek, sumber energinya habis gitu, lama-lama berhenti. Nah, ketika proses itu berhenti, maka si pembuluh darah yang tadinya mengecil akan mendadak membesar. Karena udahlah, beban ini begitu berat, aku nyerah gitu, melambai, melambai bendera putih gitu kan. Udahlah, aku lepaskan semuanya. Maka dia akan dengan segera pembuluh darah yang tadinya mengecil akan membesar. Nah, dengan pembuluh darah ini membesar, maka darah-darah yang tadinya ada di pusat tubuh, yang ada di inti tubuh, di otak, di jantung, di paru-paru, yang menjaga organ-organ vital ini supaya tetap hangat, darahnya yang hangat ini, karena pembuluh darah di area kulit, di area tepi dari yang jauh dari inti tubuh, membuka, maka darahnya akan ngalir banyak ke sana. Nah, akibatnya orangnya akan ngerasa anget. Dan kesemutan, bener nggak, Dok? Nggak juga ya? Mungkin kesemutan. Katanya ada orang beberapa yang bilang ketika ini ngerasa kesemutan. Mungkin karena itu pembuluh darahnya membesar gitu, dia rasa
kehangatan yang semu dalam tanda kutip ya. Jadi dia rasa gerah gitu, maka dia akan buka bajunya karena dia rasa gerah. Oh, jadi sebenarnya gara-gara gerah yang pembuluh darahnya membuka tiba-tiba itu ya. Tapi dengan dia buka baju, kan paparan dingin akan makin hebat. Nah, betul. Itu akan membuat situasinya malah makin buruk sebenarnya. Gitu. Tapi karena ketika dia dingin kan mulai terjadi penurunan kesadaran. Fungsi berpikir juga udah mulai turun. Maka dia akan rasa kayak nggak bisa berpikir jernih gitu. Nah, kalau kita dalam posisi kita yang ngelihat kayak gitu, dibiarin aja. Jangan, ih kamu nih gimana sih? Kan ini lagi dingin, jangan dibuka bajunya. Justru kita dia jangan akan nolong dengar. Ini. Bukan, maksudnya dibiarkan aja perilakunya, nggak usah diedukasi gitu, nggak akan masuk karena dia udah. Seharusnya kita nolong untuk ini nggak sih? Kasih sesuatu untuk ditutup. Jadi walaupun dia buka bajunya biarin aja, ditutup aja badannya. Karena pada saat itu dia kesadarannya kan turun, fungsi berpikirnya juga turun gitu. Artinya dalam kasus ini bukan hanya baju aja ya dok. Misalnya dia pakai kupluk gitu kalau lagi naik gunung kan, pakai kupluk, pakai celana gitu tuh bisa dengan tanpa sadar dia buka semua karena rasa panas itu. Oh, oke. Makanya kan kadang-kadang kalau korban-korban yang meninggal ditemukannya kan dalam posisi yang tidak bajunya itu karena mekanisme itu. Dan biasanya ada juga mekanisme terakhir yang biasanya setelah yang paradoxical undressing terjadi yang namanya terminal burrowing. Terminal kalideres. Terminal kalideres. Jadi dia akan mencari tempat yang kecil. Jadi ngeringkuk di dalam kayak misalnya ada lobang, ada goa atau di balik batu supaya hangat. Intinya mencari kehangatan ya. Iya, jadi itu sebenarnya insting primitif seperti kalau misalnya binatang kedinginan kan dia nyari goa, nyari tempat-tempat yang kecil biar hangat gitu. Iya, betul. Nah, tapi dok kalau misalnya kita lagi naik gunung sama teman-teman, sama keluarga gitu ya, tiba-tiba ada salah satu anggota kita yang memang mengalami hipotermia. Apa sebenarnya yang harus pertama kali kita lakukan ketika menemukan teman atau keluarga kita yang mengalami hipotermia ini? Sebenarnya yang dilakukan itu kita bagi jadi 2. Oke. Yang pertama, lingkungannya dibereskan, yang kedua orangnya dibereskan. Kalau lingkungannya dipindahkan ke tempat yang lebih hangat. Orang hipotermia itu tidak melulu terjadi di gunung. Iya, bisa aja juga. Misalnya dia kelelep di bawah laut gitu ya. Air laut makin ke bawah makin dingin. Ih, pinter loh. Dingin gitu. Kayak film Titanic itu kan, betul. Suhunya -2 ya kalau nggak salah ya. Dikoreksi ya kalau salah ya. Itu tuh kayak kulkas itu. Iya. Di bawah es batu kulkas di bawah, malah kan. Nah, dipindahkan. Jadi kalau misalnya nemu korban yang ada di tempat yang dingin atau di tempat yang berangin gitu, dipindahkan ke tempat yang lebih hangat, yang kering. Jadi kalau misalnya di gunung mungkin cari goa atau cari batu yang besar yang bisa menghalangi angin gitu. Nah, yang berikutnya terus orangnya kayak gimana nih dok untuk bisa melakukan pertolongan pada hipotermia ini? Ya, tadi kan baru lingkungannya ya dipindahkan ke tempat yang lebih hangat, yang tidak berangin. Terus kalau orangnya? Kalau orang lagi naik gunung, mengalami hipotermia, ada yang bilang katanya berhubungan intim ini bisa bikin jadi lebih hangat. Bener nggak sih dok? Maunya Hans ini mah, bukan maunya produser. Maunya Hans ini. Ini produser yang ngapain? Mitos, itu mitos ya. Mitos ya? Tapi bahwa melakukan skin to skin contact, jadi misalnya dibuka pakaiannya, kemudian menempelkan kulit dengan kulit, memang bisa membantu orang yang terkena hipotermia lebih anget, lebih cepat. Dengan catatan